Gua dikirimin monitor langsung dari China buat nyobain dan ngebuktiin. Kira-kira monitor yang satu ini worth it gak sih? Karena jujur aja dari tampilan dan spesifikasi, ini sih menarik banget dan harganya masuk akal. 3 jutaan aja. Namanya GM270J07 dari Jisu. Brand yang gue yakin kalian baru pada dengar. Gue pun begitu. Tapi di China, brand ini udah berdiri dari 2011 dan udah punya banyak produk, termasuk monitor, monitor ARM, kursi gaming, meja kantor, dan meja gaming juga. Tapi yang bikin gua tertarik adalah brand ini tuh produksi sendiri produknya. Bukan kayak brand yang cuman ngambil dari pabrikan China, terus masukin nama brand mereka di produknya tersebut. Mereka tuh enggak, mereka benar-benar punya pabrik sendiri. Kalian bisa cek juga di channel YouTube-nya mereka, atau ya gua taruh lah linknya sama website mereka. Jadi di situ kelihatan gimana pabriknya, gimana proses produksinya. Jadi ya biar lebih yakin aja gitu. Oke, lanjut ke produknya yang sebenarnya bikin gua bingung sih. Dari desain dan build quality, ini mah udah cakep banget. Kesan gamingnya berasa, ada LED kecil di belakang yang bikin monitor ini jadi kelihatan makin cakep. Selain monitornya juga bisa bikin kita lebih leluasa. Mau naik turun, mau dijadiin portrait, juga bisa. Jadi monitor ini tetap cocok untuk jadikan primary monitor atau secondary atau kayak monitor kedua gitu loh. Ini cocok-cocok aja. Nah, yang bikin gua agak kesel tuh ada di bagian kakinya. Kakinya tuh solid sih, tapi terlalu panjang gitu. Jadi kayak lebih makan space. Untungnya bisa gua umpetin pakai depth self monitor. Atau biar lebih rapi, kalian juga bisa pakai bracket lain karena udah support face mount 100x100 mm juga. Bagian port ada banyak dan dikasih penutup port juga. Jadi ya, nice lah. Tapi ada satu hal lagi yang nyeleneh itu di tombolnya. Bentuknya unik, tapi keras loh. Pas ditekan tuh lumayan menyakitkan. Kalau bisa diimprove sih, dipasang kayak joystick aja. Atau kalau memang mau nge-press budget, ya bikinlah tombolnya sedikit lebih lembut lagi gitu. Yang lebih manusiawi gitu ya. Karena tombolnya kan ada banyak dan kerasnya tuh gua rasa tuh berbeda tingkat kekerasannya ya. Karena ada yang agak lembut, ada juga yang lebih keras. Nah, yang keras ini tuh pas gua tekan tuh lumayan bikin jari sakit loh. Sedangkan bagian depan pastinya semua bakalan suka. Bezelnya tipis dan minimalis. Lihat aja, nggak ada logo kan? Soalnya mata gua gatel gitu kalau lihat ada monitor yang naruh logo di depan dan gede pula. Terus spesifikasi layarnya juga udah mantep banget. Panel IPS 27 inch, resolusi Quad HD, refresh rate-nya 240 Hz, dan support HDR. Gua akui, gua emang kurang expert dalam bidang monitor ya, tapi dari specs yang kalian bisa lihat aja, kayak Quad HD, IPS 240 Hz ya, udah pasti kebayang lah gimana bagusnya kan. Mau dipakai ngapain aja sih nih monitor cocok-cocok aja. Sekedar nonton, tajam, dan udah enak banget. Main game, buset, 240 Hz ini. Kalau main game pakai monitor ini dan masih sering kalah, fix, berarti emang noob sih. Terus dipakai editing juga lumayan enak. Monitor ini juga udah gue pakai untuk editing dan untuk komparasinya gue juga udah punya monitor yang katanya sih punya color gamut di atas lebih tinggi dibandingkan monitor yang di belakang ini ya. Dan setelah gue pakai ya, gue nggak ngerasa ada beda sih. Palingan ya, monitor ini tuh punya warna yang lebih gonjreng karena ya panelnya IPS tadi. Terus juga gua akuin juga ya, gua emang kurang expert di bidang monitor dan juga gua nggak punya alat untuk ngecek color gamutnya gimana ya. Karena untuk ngeceknya itu alatnya lumayan mahal ya, menguras kantong. Gua belum sanggup, nanti lah kalau ada rezeki insya Allah gua belilah. Dan juga kalau kalian mau cek info lebih lengkapnya, DKID Media tuh udah review monitor ini juga dan mereka udah cek color gamutnya gimana. Dan menurut gua sih udah oke lah ya, di harga 3 jutaan masih bisa kasih 240 Hz dan juga color gamut segini tuh udah oke lah. Jadi kita rangkum aja ya. Di harga 3 jutaan, desain udah cakep, minimalis juga tanpa logo, portnya banyak, stand-nya bagus, bisa naik turun dan rotate jadi lebih fleksibel. Spesifikasi juga udah mantep, IPS 27 inch, Quad HD 240 Hz. Jadi mau dipakai untuk ngapain aja ya sebenarnya monitor ini cocok-cocok aja ya, karena untuk pakai nonton ya udah Quad HD IPS gitu ya. Terus juga untuk gaming ini udah 240 Hz. Dan juga untuk editing, akurasi warnanya juga lumayan gitu. Bukan yang top of the notch gitu ya. Bukan yang paling akurat itu, bukan. Tapi ya udah oke lah. Karena gue juga pakai editing dan ya aman-aman aja sih. Dan kekurangannya menurut gue sih ada 3 ya. Yang pertama ini sepele sih. Yaitu tombolnya itu agak keras. Nah kalau misal bisa diimprove di batch berikutnya ya, Jisu ya. Ya bisalah dibikin lebih lembut lagi gitu kan. Terus yang kedua ini mungkin buat gua doang, yaitu si kaki-kakinya ya. Kakinya itu kalau bisa, ya bukan kalau bisa sih, emang desainnya udah begitu ya. Kaki-kakinya itu
makan space banyak gitu loh. Tapi masih bisa kalian atasi dengan ya kayak gua diumpetin pakai desk shelf atau kalian pakai bracket lain karena udah support VESA mount juga gitu kan. Terus yang ketiga ini yang agak penting tuh monitor ini tuh belum resmi. Gua dengar-dengar sih katanya dalam waktu dekat bakalan masuk resmi ke Indonesia dan ya bakalan lebih enak ya karena kan kalau ketika produknya udah resmi di Indonesia kalian bisa beli dengan lebih gampang, klaim garansi atau segala macamnya tuh jadi lebih enak gitu kan daripada ke China langsung ya lumayan meributkan diri sendiri gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja gimana. Dan kalau misal kalian punya pertanyaan seputar monitor ini, komen aja di bawah karena gua rencananya sih mau pakai monitor ini dalam jangka waktu yang panjang ya. Karena gua awalnya cuma mau nyobain aja tapi ternyata wih monitor ini cakep juga ya karena monitor gua sebelumnya kalau kalian udah ngikutin kita ya, monitor gue sebelumnya Xiaomi itu kalau nggak salah yang ultrawide, panelnya tuh TN atau VA gitu ya. Tapi kan ini IPS, jadi di mata gue tuh kayak improve gitu loh. Walaupun ukurannya lebih kecil dan juga ini nggak ultrawide gitu ya. 16:9, tapi ya 16:9 tuh punya sisi positifnya juga. Kayak ketika gue nonton itu nggak ada black bar. Tapi ketika main game ya lebih imersif dengan layar yang ultrawide. Jadi ya punya plus minus masing-masing sih. Jadi intinya kalau misal punya pertanyaan komen aja nanti bisa gua jawab kalau misalkan gue tahu jawabannya ya. Terus kalau mau ngepoin tentang Jisoo Display atau mau beli juga, gua taruh linknya di deskripsi dan sekalian juga di sana ada channel YouTube-nya, ada juga website-nya. Jadi kalian bisa atau Instagram-nya juga gua taruh ya. Jadi perkembangannya nanti itu kalian bisa pantau sendiri dan juga kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe dan ya, gua Farid. Bye.